warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmatul Ulia dari Prodi Ilmu Komunikasi NPM 233610023. Di sini saya ingin menganalisis 4 teori. Yang pertama, Technological Determinism Theory, Diffusion of Innovation Theory, Use and Gratification Theory, dan Media Critical Theory. Teori yang pertama adalah Technological Determinism Theory, yaitu teori yang menyatakan bahwa teknologi adalah faktor utama yang mengarahkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat. Teori ini dipopulerkan oleh Marshall McLuhan dan beberapa tokoh lain yang percaya bahwa teknologi tidak hanya mempengaruhi cara manusia berinteraksi, tetapi juga membentuk struktur dasar masyarakat itu sendiri. Contoh kasusnya adalah ketika saya mempunyai smartphone. Saya itu merasa bahwa saya bergantung pada smartphone untuk berbagai aktivitas seperti komunikasi dengan orang lain, mencari hiburan dikala saya tuh merasa lelah dengan kegiatan sehari-hari, itu belanja dan belajar. Smartphone juga memudahkan akses informasi dan mendorong kebiasaan multitasking, sehingga mengubah cara berpikir dan berperilaku sehari-hari. Kini saya merasa hidup saya ini lebih terhubung dan seringkali bergantung pada teknologi ini. Teori selanjutnya adalah teori diffusion of innovation atau penyebaran inovasi. Teori yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962 yang menjelaskan bagaimana ide, produk, teknologi, dan inovasi baru menyebar di antara anggota suatu masyarakat atau kelompok sosial dari waktu ke waktu. Teori ini memfokuskan pada proses bagaimana orang-orang menerima dan mengadopsi inovasi baru dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyebaran inovasi tersebut. Contohnya adalah dalam beberapa tahun terakhir kita tuh melihat perubahan besar dari cara masyarakat menikmati berita. Kalau dulu itu masyarakat lebih banyak memakai koran untuk mencari atau melihat sebuah informasi. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan akses internet yang semakin luas, banyak orang yang beralih ke media digital seperti TV, situs berita online, dan juga media sosial. Teori ketiga adalah Use and Gratification Theory atau teori kegunaan dan kepuasan, yaitu menjelaskan bahwa orang menggunakan media seperti televisi, media sosial, podcast, dan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan kepuasan tertentu. Contoh kasusnya adalah saya sering menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk hiburan saya dikala saya merasa lelah dengan aktivitas sehari-hari saya. Dan juga saya sering menggunakan Spotify untuk mendengarkan musik dan juga mendengarkan podcast. Kadang saya juga menggunakan Netflix untuk menonton film dan serial. Aktivitas ini menjadi cara saya untuk menghibur diri dan melupakan sejenak rutinitas yang padat. Melalui pengalaman ini, saya menyadari bahwa saya mencari media untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan. Fucking on Brooklyn.
Your Chelsea's a Chelsea, hope that eases the pain. So you remember to miss me, and you sold your car. Summer went away, still the yearning stays. I play it cool with the best of them. Teori yang terakhir adalah media critical theory atau teori kritis media. Adalah teori yang berfokus pada media mempengaruhi pandangan, pemikiran, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori ini melihat media bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana yang tepat dan dapat memperkuat atau mempertahankan kekuasaan pihak tertentu di masyarakat. Contoh kasus yang dapat kita lihat dalam media kritikal adalah kita dapat melihat respon masyarakat yang terjadi dengan pernyataan tentang kecocokan Marcel Widianto dengan brand yang dia promosikan, yaitu brand skincare. Keputusan itu justru memicu kontroversi. Banyak netizen yang menganggap bahwa Marcel Widianto itu nggak cocok atau nggak pantas untuk menjadi wajah produk skincare karena fisiknya yang tidak sesuai dengan standar kecantikan atau iklan yang ada pada skincare. Hal ini merupakan efek sudut pandang yang selalu digunakan dalam mengikatkan sesuatu. Hal ini berkesesuaian fungsi teori media kritikal dalam menganalisis sebuah efek media. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.